Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Bab 246. Mencuri-curi kesempatan. Angin berembus cukup kuat, udara pun terasa sedikit menusuk. Beberapa kali terlihat cahaya kilat yang mengerjap-ngerjap dari balik jendela, disusul suara petir yang bergemuruh dan mengentak panel-panel jendela sampai bergetar beberapa kali. Kai berdiri gelisah di depan kaca jendela, sambil beberapa kali menggosok telapak tangan di sekujur lengan hingga ke leher. Malam ini rasanya benar-benar sangat dingin. Udara dingin itu sampai terasa menyusup ke dalam tulangnya dan butuh sesuatu yang hangat. Pelukan hangat sang istri, contohnya. Tidur berbaring sambil berpelukan dalam satu selimut yang sama tentu akan membuatnya tidur nyaman sepanjang malam. Apalagi sejak pembicaraan dengan Jacob siang tadi, Kai jadi teringat dengan pertemuan pertama dengan sang istri serta bagaimana perjuangan menaklukkan singa betina tersebut sampai jinak. Dan hal itu membuat Kai mendadak sangat merindukan istrinya. Sangat ingin memeluk dan menciuminya, hanya saja, untuk malam yang dingin ini sepertinya Kai harus menahan diri dan meredam keinginan. Hanya bisa melihat Aretha dari jarak beberapa meter tanpa bisa menyentuhnya. Pasalnya sang ibu berada di antara mereka. Malah ibunya itu mendominasi wanita yang sedang terbaring di atas brangkar rumah sakit, hingga Kai merasa tersisihkan dan dikucilkan oleh sang istri sejak sang ibu tiba pagi tadi. Semua tugasnya diambil alih, dari menyuapi Aretha, mengambilkan minum, mengupaskan buah, menemani mengobrol, menyeka-nyeka tubuh sang istri, membantu ke toilet, menonton televisi bersama dari layar LED yang tergantung pada dinding dan saling cekikikan. Hingga hal-hal kecil seperti memperbaiki selimut, serta mengecek dan memastikan jalannya cairan infus masuk ke pembuluh darah Aretha. Bahkan sang ibu sama sekali tak beranjak dari terduduk di samping ranjang rumah sakit. Sangat siaga menjaga dan memastikan kenyamanan menantu serta calon cucu di perutnya. Sehingga Kai tidak punya alasan apa-apa untuk mendekati Aretha. Apalagi sang istri terlihat sangat bahagia dengan senyum yang tak pernah surut. Terlihat jelas rona kegembiraan di raut wajahnya. Begitu menikmati perhatian dan limpahan kasih sayang dari Kirana. Sampai sudah seperti anak gadis yang bermanja-manja. Jika sudah seperti itu, Kai tidak bisa protes apa-apa, justru dia merasa sangat senang karena dua wanita itu tampak sangat akur. Tidak seperti kisah mertua kejam dan menantu teraniaya, atau menantu terkutuk versus mertua tersakiti dalam sinetron-sinetron televisi yang selalu menguras emosi. Alhasil, Kai hanya mampu melirik dari tempatnya yang cukup jauh beberapa langkah di ujung ruang kamar perawatan VIP yang luas itu. Diam-diam mencuri pandang wanita yang tidur terlentang di balik selimut putih, dengan lekukan tubuh yang terlihat menonjol dan terlihat sangat lemah gemulai memanjakan mata. Senyum hangat menghiasi wajahnya yang mungil, dan bibir merah muda yang terlihat ranum begitu sangat. Pergilah pikiran kotor, gumam laki-laki itu seraya membuyarkan lamunan. Ia sampai terus bergeleng-geleng dan menepuk-nepuk pipi. Terlihat sibuk sendiri di depan jendela yang menampakkan hujan yang sangat lebat. Kirana yang melihat putranya seperti misuh-misuh tidak jelas dari tadi hanya geleng-geleng kepala. Kamu itu lagi apa dari tadi berdiri di situ, tegur Kirana. Hanya lihat hujan. Hujannya deras sekali, jawab Kai tergagap sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Terus, memangnya kalau kamu pandangi hujannya akan berhenti? Ada-ada aja kamu, kurang kerjaan banget. Bukan itu, sanggah Kai cepat, mencoba ngeles. Reza cuma cemas, iya cemas. Ini sudah jam berapa tapi Ai, belum ada kabarnya, terang Kai mengalihkan pembahasan. Insya Allah adikmu baik-baik saja. Tapi kenapa tidak memberi kabar sama sekali, tanyanya gelisah dengan alasan yang dibuat-buat. Sepertinya mencari cara untuk melampiaskan kegundahan hati. Paling masih asyik di bawah jalan sama Nakbara. Tapi tetap saja, Ai, tidak pernah keluar malam. Dia belum terbiasa, jangan sampai Bara bablas membawanya sampai larut malam. Astagfirullah, memangnya apa yang kamu khawatirkan? Adikmu bukan anak usia 10 tahun. Dia sudah cukup dewasa, lagian juga dia bersama suaminya sendiri. Jangan aneh-aneh, deh, kamu. Mereka mau ngapain ya suka-suka mereka. Kenapa kamu yang pusing? Ya, elah, Mak. Reza tuh cuma cemas, tukas Kai. Matanya melirik sang istri, dan wanita itu malah tersenyum-senyum seakan tahu kegelisahan hatinya. Cemas atau cemas, tanya Aretha sambil mengulung senyum geli. Sepertinya ia peka dengan misuh-misuh tidak jelasnya sang suami. Kai jadi semakin keki mendapat ejekan dari orang yang membuatnya gelisah seperti itu. Ia membuang napas kasar dan menarik tirai menutup jendela, kemudian berjalan menghampiri Kirana yang duduk pada sebuah kursi di samping brangkar. Mak, gak capek apa duduk terus? Enggak, tuh, capek deh, Mak, orang gak capek disuruh capek. Waras kamu, Mak gak ngantuk gitu. Bukannya tadi bangun subuh-subuh sekali waktu mau kesini? Enggak, tuh, kan udah biasa bangun jam segitu. Istirahat saja sana, Mak, pasti ngantuk, cuma, ditahan-tahan. Sana, Mak, tidur, bujuk Kai, seraya memijat-mijat pundak ibunya. Astagfirullah, Reza, ini baru jam 8 malam. Gak salah kamu nyuruh Mak tidur jam segini. Ujar Kirana sambil menepuk keras tangan Kai langsung menarik tangan dan mengibas-ngibaskan di udara. Adeh, Mak, kenapa tangan Mak kayak batu? Keras amat, ikut tinju, yuk, pasti menang. Reza daftar, ya, mau kualat kamu. Abis Mak tenaganya gak kaleng-kaleng. Bukannya semakin berumur tenaganya semakin berkurang, ini malah semakin kuat. Heran, Mak makan apa? Astagfirullah nih, anak. Kirana yang gemas bangkit berdiri dan memukul lengan Kai sampai terhuyung dan jatuh ke atas ranjang tepat di kaki istrinya. Bukannya cepat bangkit, Kai malah menjadikan kesempatan itu dengan memeluk kaki istrinya. Akan tetapi, Aretha malah menarik kakinya menekuk ke atas, membuat Kai langsung tersenyum kecut sekaligus gemas-gemas kesal. Ia menegakkan punggung dan kembali melihat Kirana. Mak ngantuk, istirahat duluan saja, entar gantian lagi sama Reza. Biar Reza yang jagain Reta sekarang. Gak mau, Bu, Reta mau sama ibu saja, tolak Aretha seraya menarik tangan Kirana dengan manja. Untuk saat ini lebih memilih bersama Kirana dibanding dengan anaknya. Sayang, Emak pasti capek, tukas Kai. Siapa yang capek, pangkas Kirana. Kamu kali yang capek dan ngantuk. Sana, kamu aja yang tidur, usirnya seraya mendorong Kai
Kai mendengkus. Areta terkikik geli. Kai mengerutkan hidung. Areta balas meleletkan ujung lidah. Dalam jarak 1 meter, suami istri itu saling mengejek lewat ekspresi wajah. Kai memberi tatapan seakan berkata, awas kamu nanti. Tak mau kalah, Areta membalas dengan memberi tatapan menantang seolah berkata, siapa takut? Kembali Kai mendengkus dan akhirnya mengalah. Beranjak ke sofa panjang dan menghempaskan tubuhnya berbaring di sana. Kirana yang menyadari itu hanya geleng-geleng kepala. Sebagai seorang ibu yang peka, ia jelas tahu apa yang membuat anak laki-lakinya itu uring-uringan tidak jelas. Karena itu, Kirana melepas tangan Areta lembut. Sepertinya ibu mau membeli sesuatu ke minimarket di bawah. Tak apa kan ibu tinggal sebentar. Kai serta-merta bangun kembali dengan penuh semangat. Tak apa, Mak, tukasnya. Senyum Kirana langsung terkulum. Mau beli apa, Bu? Biar Mas Kai saja yang pergi belikan, ucap Areta. Kai langsung melirik tak suka. Tak apa, ibu saja. Sekalian ibu mau minum teh hangat juga di kantin. Tak apa, kan? Areta sedikit mencibik, walau begitu ia mengangguk. Tak apa, Bu. Kamu butuh sesuatu. Sekalian biar ibu belikan. Tak ada, Bu. Reta tidak butuh apa-apa. Kalau begitu ibu turun dulu, iya. Areta mengangguk dan Kirana beranjak keluar ruangan. Kai mengikuti sampai ke pintu. Berdiri lama di ambang pintu memastikan ibunya benar-benar pergi, kemudian segera masuk dan mengunci pintu. Begitu berbalik, senyum nakalnya tersungging. Areta langsung memicing curiga. Kenapa pintunya dikunci? Mau menghukummu? Seru Kai, menyeringai. 5 langkah panjang sudah membawa tubuhnya merapat di samping berangkar dan langsung mengungkung tubuh Areta di bawahnya. Astaga, Kai, kamu mau apa? Mau memakanmu? Haum. Kai menunduk dan menggigit lembut ujung hidung istrinya dengan gemas. Areta terkekeh. Kedua tangannya terangkat menangkuk masing-masing pipi Kai. Geli, Kai. Gitu, ya kamu. Begitu ada Mak, aku jadi dilupakan dan diabaikan. Habisnya kamu lucu. Seperti anak kecil yang pengen sesuatu. Apa kamu bilang? Kai menunduk dan menggosok-gosokkan ujung hidungnya pada wajah Areta hingga istrinya itu semakin terkikik kegelian. Astaga, Kai, geli. Siapa suruh menantangku tadi? Sekarang mau apa? Aku sudah mengurungmu. Kamu tak bisa kemana-mana. Kai kembali menunduk, tapi kali ini mengecup-ngecup keseluruhan wajah istrinya sampai wanita itu memekik kegelian. Astaga, Kai, sebentar ibumu melihat kita. Gak akan. Pintunya sudah dikunci. Kalau dokter yang datang, dokternya bakal kuusir dan kusuruh datang besok pagi. Pokoknya aku mau berduaan dulu denganmu sekarang. Astaga, segitunya kamu. Siapa suruh pagi tadi mancing duluan? Minta-minta cium duluan. Kai balas menangkup pipi Areta dan mengecup singkat bibirnya lalu, menarik tubuh dan menegakkan punggung, kemudian menyingkap selimut putih yang menutupi sebagian tubuh istrinya tersebut. Kamu mau apa lagi? Ranjangnya kuat, kan? Areta mengerjapkan mata. Sepertinya, kenapa? Kai tak menjawab, ia malah duduk ke tepian berangkar lalu merebahkan tubuhnya perlahan dengan hati-hati. Areta lekas menggeser sedikit tubuhnya ke samping dan berbaring miring menghadap Kai. Sekarang kamu mau apa? Mau minta peluk? Cicit Kai manja. Areta mengulung senyum dan melingkarkan tangannya ke tubuh Kai. Cuma bisa peluk begini, tanganku terinfus. Tak apa, begini sudah cukup. Tadi aku sangat kedinginan, keluh Kai, semakin merapat dan menempelkan kepala ke dada istrinya. Duh, kasihan. Sini-sini kupeluk. Areta mengusap dan memainkan rambut Kai yang lebat. Sayang, minta cium juga. Idih, manja. Biarin, kan manjanya sama kamu. Hitung-hitung kamu sudah memonopoli kasih sayang ibuku, jadi sekarang aku minta ganti ruginya sama kamu. Kok gitu? Emang gitu? Kenapa? Gak mau. Areta mengulung senyum. Mau. Mau banget malah. Cicitnya yang langsung menunduk dan menarik kepala Kai mendongak. Menempelkan dan menyatukan bibir mereka, hingga saling melumat. Sayang, aku merindukanmu, cicit Kai di sela-sela ciumannya. Aku ada di sini, memeluk dan menciummu. Tapi masih rindu, sayang. Sangat-sangat rindu, bisik Kai lirih. Areta menarik wajah dan menatap kedua mata suaminya. Terlihat kabut gairah melapisi bola matanya. Rindumu yang lain. Kai mengangguk pelan. Tapi aku harus puasa, keluhnya. Areta terkekeh pelan. Aduh, kasihan. Yang sabar. Ya, Kai mengangguk-angguk. Tapi tangannya yang nakal masuk menyusup ke balik seragam rumah sakit istrinya. Membuat Areta memekik karena merasakan remasan nakal Kai pada bagian dadanya. Kai, sayang, bagian atas boleh. Jangan, nanti ibu kembali. Emak mengerti, dia bakal lama kembalinya. Pintunya juga sudah kukunci. Boleh, ya, jangan. Di rumah saja nanti. Sebentar saja, bisik Kai dengan tangan yang sudah lincah menyingkap naik pakaian istrinya hingga apa yang diinginkannya menyembul seakan memberi salam padanya. Membuat bola matanya semakin melebar dan berkabut. Astaga, Kai, nanti ibumu datang, sebentar saja, tukas Kai yang kini sudah menurunkan kepala. Ia baru saja akan bergerilya saat tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Areta yang terkejut spontan menarik pakaiannya ke bawah. Sayang, ada orang di pintu. Gak ada siapa-siapa. Ada, tadi ada yang mengetuk. Gak ada, pintunya juga terkunci. Gak bakalan masuk. Kembali ketukan pintu terdengar berulang kali. Kan, sepertinya ibumu kembali. Kai langsung mendengkus dan garuk-garuk kepala. Astaga, emak, kenapa cepat sekali kembalinya? Tak bisa apa beli tehnya di kampung dulu, gusarnya. Kai, cepat bukakan pintunya. Nanti aja, kita lanjut dulu. Emak pasti menunggu. Pok, pok, pok. Ketukan pintu semakin intens. Kai, cepat. Aku gak enak sama ibumu. Kai mendongak dan menatap istrinya tidak ikhlas. Nanti kita lanjut, bisik Areta, menarik kepala Kai dan mengecup keningnya lembut. Kai menghela napas panjang, mau tak mau akhirnya turun dari berangkar. Merapikan diri lebih dulu lalu berjalan ke pintu. Areta pun lekas membenahi penampilan yang dibuat berantakan oleh Kai. Pintu terbuka, dan seorang laki-laki paruh baya bertubuh tegap dan terlihat masih sangat kuat di usianya yang tak lagi muda menyambut dengan senyuman. Ayah, tegur Kai, terkejut. Kapan datang? Nah, ini baru datang, balas Anggara. Kai menyengir salah tingkah lalu meraih tangan laki-laki paruh baya itu untuk diciumnya penuh takzim. Reta mana? Dia baik-baik saja, kan? Alhamdulillah, ayah. Mari masuk, ujarnya seraya melebarkan pintu dan mempersilakan Anggara untuk masuk. Kalian habis melakukan apa sampai pintunya dikunci? Kai mengangkat alis lalu menggeleng cepat. Oh, tidak melakukan apa-apa ayah.
Anggara melirik Kai dan geleng-geleng kepala. Rambutmu sampai berantakan seperti habis dijambak begitu bilangnya tidak apa-apa. Oh, iyakah? Kai yang percaya lekas menaikkan kedua tangan membenahi rambut. Anggara semakin geleng-geleng kepala, karena tadi dia cuma asal bicara dan menantunya malah memberikan reaksi pembenaran. Dedi, tegur Areta, menarik punggung untuk bangun. Tak usah bangun, ujar Anggara. Mempercepat langkah mendekat lalu membungkuk dan mengubah posisi ranjang putrinya agar bisa setengah terduduk. Kai lekas menarik kursi untuk Anggara duduk. Dedi sudah dengar berita dari Akira. Jadi di mana perempuan yang membuatmu seperti ini? Dedi, Reta sudah baik-baik saja. Hanya ada sedikit kesalahpahaman, tapi kami sudah berbaikan. Yakin, kamu sedang tidak berusaha menutup-nutupinya, kan? Tanya Anggara seraya melihat Areta dan Kai bergantian dengan tatapan menyelidik. Areta dan Kai kompak mengangguk. Untung saja kamu tidak kenapa-kenapa, kalau tidak Dedi bakal buat perhitungan dengan pamanmu itu. Justru kita harus berterima kasih pada paman, ayah. Karena dia yang cepat membawa Reta ke rumah sakit. Yang benar, Kai mengangguk lalu menjelaskan kronologi yang terjadi, juga rencana pernikahan laki-laki bule tersebut. Anggara dan Areta kompak terkejut bersama. Yang benar, serius, pekik Areta tak percaya. Memangnya dia tidak memberitahumu? Tanya Kai balik. Areta menggelengkan kepala, masih terlihat syok mendengar kabar itu. Dengan perempuan muda tetanggamu yang membuat Areta seperti ini, tanya Anggara. Kai mengangguk, iya, ayah, tadi paman Jacob cerita. Kalau malam ini dia mau melamar resmi Aminah. Dia sudah membuking restoran mewah. Assalamualaikum, ucap Kirana memberi salam dari arah pintu yang setengah terbuka, menginterupsi percakapan itu dan sedikit terkejut melihat keberadaan Anggara. Ada besan, sapanya. Oh, ibu juga ada ternyata, iya, Pak. Saya baru datang pagi tadi, ujar Kirana seraya melangkah menghampiri dan saling menyapa dengan hanya menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Bagaimana keadaan Eyang Kemal? Alhamdulillah, baik. Eyang titip salam jika bertemu dengan Anda. Eyang minta maaf tak bisa datang menjenguk. Waalaikumsalam, balas Anggara ramah. Tak apa, kami mengerti. Semoga Eyang sehat-sehat selalu dan bisa melihat cicitnya lahir. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Pak, balas Kirana. Sejenak kedua orang tua itu saling berbasa-basi menyapa. Sebelum kemudian perhatian Kirana teralihkan mengingat percakapan mereka sebelum ia masuk. Oh, iya, Aminah yang kamu bicarakan tadi itu teh si Minah di kampung, tanyanya pada Kai. Iya, Mak, Minah yang itu. Masya Allah. Dengan siapa? Atuh, dengan bule yang tadi. Pamannya Reta, tanya Kirana memekik. Iya, jawab Kai singkat. Loh, berarti bakalan jadi tante kalian? Tanya Kirana lagi, penasaran sekaligus tak percaya. Ih, gak mau. Masa jadi tante Reta? Ujar Areta. Sayang, itu pilihan mereka. Kita tidak berhak mencampuri, tutur Kai. Benar itu, timpal Anggara. Justru kita harus mendukung karena bule itu akhirnya bisa menikah juga. Tapi kan tidak harus dengan wanita itu. Masa kedudukannya langsung tinggi di atas Reta? Masa Reta harus memanggilnya Aunty? Yang benar saja, bisa semakin besar kepala dia. Gak mau, tolaknya mentah-mentah, tidak terima. Tapi Anggara dan Kai berusaha membujuk. Cukup lama kedua laki-laki itu memberi pengertian pada Areta, begitupun dengan Kirana yang ikut mencoba membuka jalan pikiran menantunya. Dibujuk oleh 3 orang sekaligus, pada akhirnya membuat Areta mengalah dan menerima rencana pernikahan Jacob bersama Aminah, walau sebenarnya masih sangat tidak ikhlas dan rela. Keberadaan Anggara tidak begitu lama di rumah sakit tersebut, karena malam yang semakin larut dan waktu jam besuk telah selesai, laki-laki paruh baya itu harus pulang ke rumah dan mengistirahatkan tubuh akibat perjalanan jauh. Kembali kini tersisa 3 orang di kamar perawatan Areta. Setelah meminum multivitamin, Areta akhirnya terlelap. Tapi tidak dengan Kai yang kembali gelisah berbaring di sofa karena matanya sulit terpejam. Kamu kenapa lagi? Dari tadi tidak bisa diam, tegur Kirana yang kebagian tidur pada kasur busa tambahan di samping ranjang Areta. Tapi ia belum berbaring, masih terduduk tegak di atasnya. Tidak apa-apa, Mak, hanya belum mengantuk saja, jawab Kai, kemudian berbalik ke arah ibunya yang masih saja terjaga. Oh, iya, apa Ai sudah memberi kabar tidak? Belum, mungkin mereka terlalu menikmati waktu bersama. Kok belum? Astaga, barang ngapain aja sampai lupa. Ini sudah jam berapa? Mana hujan semakin deras di luar sana, terangnya seraya mengangkat punggung dan bangkit berdiri meraih ponsel yang dicharger di atas nakas. Kamu mau apa? Mau telepon Bara? Tidak usah, ini sudah malam. Mungkin mereka sudah tidur. Apa tidur? Pekik Kai kencang, sampai hampir membangunkan istrinya. Mendengar kata tidur membuat otak Kai langsung traveling dan membayangkan hal yang ia dilakukan Bara pada adiknya. Astagfirullah, tidak boleh dulu. Belum bisa, gumam Kai dan segera menghubungi nomor telepon Bara. Panggilan pertama tidak terjawab, kedua direjek. Ketiga dan keempat masih direjek. Kai jadi semakin berpikir yang iya-iya. Tak hilang akal, Kai mengirim banyak pesan ke nomor ponsel Bara. Bara yang saat ini sedang berada di dalam ruang bioskop dan sedang menonton bersama Khairina tentunya merasa terganggu dengan panggilan Kai yang terus-menerus meneror. Siapa Kak? Tanya Khairina yang mulai terganggu dengan suara getaran ponsel Bara. Orang iseng, gak perlu dilayani, terang Bara seraya mengetik kolom chat balasan, kemudian mematikan daya ponselnya dan memasukkan ke saku. Khairina hanya mengangguk dan melihat ke arah layar kembali dengan serius, mengamati film horor yang tengah diputar sambil mengemil popcorn karamel. Sedangkan Bara diam-diam mencuri pandang istrinya. Tidak menyangka gadis itu begitu antusias dengan film horor. Tadinya, Bara pikir gadis itu akan ketakutan sepanjang film diputar, sehingga dia akan punya kesempatan untuk sekedar memeluknya. Tapi jangankan memeluk, memegang tangan pun tidak. Semua yang terjadi lagi-lagi di luar ekspektasi. Malah gadis itu terlihat sangat menikmati film horor yang cukup seram bagi Bara. Beberapa kali Bara berusaha curi-curi kesempatan untuk menggenggam tangan istrinya itu, tapi selalu saja gagal karena gadis itu sangat aktif bergerak di kursinya. Sedikit-sedikit memekik menutup mulut bila terkejut dengan efek sound system, dan tangannya tidak pernah berada di samping. Selalu di depan, memeluk kotak popcorn berukuran besar yang dipangkunya. Membuat Bara terus menghela napas sepanjang film berlangsung. Ya, ampun. Modus apa yang harus aku gunakan biar bisa pegang tanganmu, Dek? Pegang tangan aja, cukup kok. Bab 247.
Berdua denganmu, hujan masih mengguyur kota Jakarta dengan derasnya, dan itu menjadi pemandangan bagi Bara dan Hairina begitu keluar dari bangunan mall yang megah. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat, saat Porsche merah milik Areta yang saat ini dikendarai oleh Bara meninggalkan kawasan pusat perbelanjaan tersebut. Ya, selama Areta dirawat 2 hari ini di rumah sakit, mobil mewah itu untuk sementara waktu berada di tangan Bara. Diberi kepercayaan oleh Kai untuk membawanya. Porsche merah itu melaju pelan karena hujan yang semakin deras membuat jarak pandang menjadi terbatas. Bara fokus mengemudi dengan mengamati jalan di depan. Sementara Hairina di sampingnya duduk sambil berceloteh panjang lebar. Gadis itu terus membahas film yang baru saja ditonton dengan antusias. Ternyata film tadi seru banget, keren. Ai, tidak menyangka ternyata ceritanya seperti itu. Serem ya, Kak, kalau di dunia nyata ada yang seperti itu. Tapi katanya film itu diangkat dari kisah nyata, ya. Wah, parah sih jika ada beneran yang seperti itu. Kira-kira itu terjadi di daerah mana? Keluarga mana? Rentetan pertanyaan kian meluncur bebas dari mulut Hairina yang tidak bisa diam, seperti burung beo yang baru belajar bicara. Terdengar melengking-lengking menyaingi suara derasnya hujan. Telinga Bara sampai terasa berdengung, ia hanya menanggapi singkat segala macam pertanyaan dan celotehan istri cerewetnya, karena matanya lebih fokus melihat jalan di depan. Seiring hujan yang mulai reda, celotehan Hairina pun berangsur menghilang dan menjadi senyap. Penasaran karena tak lagi mendengar suara gadis itu, Bara pun menoleh dan menemukan gadis itu sudah tertidur dengan sendirinya. Terpejam dengan kepala yang jatuh ke samping berkali-kali. Pantasan diam, sudah kau ternyata, kekehnya geli. Satu tangannya terangkat mengusap lembut kepala gadis itu yang semakin jatuh ke samping. Dasar bocah cerewet. Akhirnya habis juga baterainya, kirain gak bakal habis, gumamnya, mengulung senyum tipis. Laki-laki itu segera menepikan mobil ke bahu jalan, kemudian mencondongkan tubuh ke arah Hairina dan mengubah posisi sandaran kursi menjadi setengah berbaring agar istrinya bisa tidur lebih nyaman. Aroma manis yang menguar dari tubuh gadis itu langsung menarik perhatian Bara. Berada dalam posisi yang sangat dekat membuat Bara bisa puas melihat keseluruhan wajah gadis itu dengan lebih jelas. Terlihat sangat menggemaskan. Namun itu tak lantas membuatnya mengambil kesempatan. Bara hanya mengulung senyum geli, mengusap lembut pipi istrinya, kemudian menarik tubuh kembali bersandar ke kursinya dan kembali melajukan kendaraan. Hanya saja, kini ia berputar haluan. Padahal sedikit lagi ia sudah sampai di tujuan, yakni rumah sakit tempat Areta dirawat. Rasanya, Bara belum ikhlas menyudahi pertemuan dengan sang istri dan menyerahkan gadis itu kembali ke keluarganya. Alhasil, mobil mewah itu kembali melaju ke jalan besar. Berkali-kali Bara menengok sang istri, memastikan tidurnya benar-benar lelap sebelum perlahan-lahan meraih tangannya dan menautkan jari-jarinya yang besar ke sela-sela jemari kecil Hairina. Senyum kelegaan laki-laki itu langsung terpancar begitu berhasil menggenggam tangan sang istri. Membawa tangan kecil dan mulus Hairina ke atas paha sambil sesekali mengecup punggung tangan mulusnya. Ai, gini aja abang udah puas, Dek. Pegang tangan dan cium tangan seperti ini saja, abang sudah senang bukan main, gumam Bara, sambil tersenyum-senyum mengendarai kendaraan dengan satu tangan. Menyusuri tiap ruas jalan hingga mengelilingi setiap sudut-sudut kota. Porsche merah itu baru berbelok pulang saat Bara menyadari jika bensinnya sudah mulai menipis. Kini mobil telah terparkir rapi di depan sebuah bangunan rumah 2 lantai. Namun, Hairina masih saja terlelap dengan pulasnya. Sama sekali tidak terganggu. Terlelap seperti seorang bayi tanpa pengawasan sedikit pun. Astaga, tidur sudah seperti orang pingsan, kekehnya, tersenyum geli melihat istrinya sendiri. Bara tak lantas membangunkan. Ia memuaskan diri lebih dulu memandang wajah Hairina. Mengamati struktur wajah dan segala komponennya sambil berdecap kagum tanpa henti. Masya Allah, cantiknya istriku. Apa ini benar-benar kenyataan? Aku tidak mimpi, kan? Gumam Bara tak percaya seraya menepuk-nepuk pipi. Sakit. Berarti nyata, dong, kekehnya, mata Bara kembali menjelajahi wajah Hairina. Memandangi kedua alis yang tertata rapi, kedua mata yang terpejam dengan bulu mata yang terlihat sangat lentik dan lebat. Hidung bangir yang terlihat seperti perosotan, juga bibir tipis yang merekah dan menggoda iman. Membuat jantung Bara mendadak berdebar-debar tidak jelas. Wahai jantung, jangan salah tingkah dulu, gumam Bara seraya mengusap dada. Bara kemudian semakin condong mendekati sang istri. Menyentuh pelan pundak gadis itu dan membangunkannya. Tapi sama sekali tak ada pergerakan. Benar-benar terlelap pulas seperti seorang bayi. Bara terpaku sesaat di atas tubuh istrinya. Diam mengamati wajah mungil yang sedang terpejam rapat. Ya Tuhan, bisa ku cium sedikit tidak gumamnya, terpaku melihat bibir istrinya yang menggoda. Curi-curi cium istri sendiri tak apa, kan? Bara bermonolog dalam hati, seperti berdebat dengan hati kecilnya, hingga akhirnya pikiran dikalahkan oleh naluri yang membawa wajahnya mendekati wajah sang istri. Berfokus pada bibir mungilnya. Astaga, maafkan aku, Ai. Hanya sedikit, hanya cium sedikit, jangan marah, ya, bisiknya yang diikuti dengan bibir yang semakin maju mendekati permukaan bibir sang istri. Seolah merasakan gerakan udara yang berembus halus di kulitnya. Kelopak mata gadis itu bergerak-gerak. Bara terkesiap luar biasa dan buru-buru menarik kepala menjauh. Dengan gerakan cepat membalikkan badan merapat ke pintu mobil di sisi kanan. Pura-pura melihat keluar jendela. Sudah sampai, ya, suara gadis itu terdengar sedikit serak, khas baru bangun tidur. Oh, kamu sudah bangun, saut Bara, sedikit berdeham guna mengurangi rasa grogi, kemudian menoleh dengan cuek diikuti tubuh yang juga berputar ke arah istrinya. Gadis itu tak langsung merespons. Ia menegakkan punggung sambil mengucuk kedua mata lalu mengedarkan pandangan keluar jendela mobil. Mengamati keadaan sekitar dalam rimbunnya hujan dan terlihat sedikit terkejut. Ini di mana? Sepertinya bukan rumah sakit, tanyanya kebingungan. Kita di Pondok Kasih, Dok Kasih. Kedua alis Hairina terangkat memandang Bara dengan tatapan yang tersirat pertanyaan. Rumah Bu Asih, tempat kosku. Oh, gadis itu manggut-manggut mengerti. Matanya kembali mengamati bangunan rumah bercat putih yang terlihat sangat asri. Terdapat satu pohon rindang pada halaman depan dan banyak tanaman kembang lainnya yang memenuhi bagian depan hingga ke samping. Terdapat pula papan persegi yang menempel pada pintu gerbang. Hanya saja tulisannya tidak terbaca jelas karena lebatnya guyuran hujan.
Terus kita mau apa di sini? Tanyanya seraya menoleh melihat Bara kembali. Bara mengerjapkan mata. Ia menggaruk alis, seperti bingung menjelaskan jawaban dari pertanyaan istrinya sendiri. Hanya bisa menatap mata gadis itu seolah sorot matanya mampu mewakili dari jawaban yang dimaksud. Jangan bilang kalau Kak Bara mau nginap di sini. Bara melipat kedua bibir ke dalam, kembali menggaruk alis dan menghela napas sebelum kemudian berkata. Tidak ada pilihan lain. Kak Bara kan bisa antar ke rumah sakit kembali. Kamu sadar ini sudah jam berapa? Memangnya sudah jam berapa? Khairina menengok jam pada layar ponselnya dan terkesiap melihat waktu yang sudah menunjukkan pukul 1 malam. Astaga, sudah jam 1. Kita dari mana saja, Kak? Bukannya keluar dari mall tadi baru jam 9. Memangnya jarak dari mall ke sini 4 jam. Makanya jangan cuma tidur. Kamu gak tahu aja macetnya ibu kota seperti apa. Mana hujan begini, macet di mana-mana. Aku capek-capek nyetir, kamu malah enak-enak molor. Sorry, Kak. Kecapean dan ngantuk berat. Pagi tadi bangun subuh-subuh sekali buat ngejar bus ke kota, cerocosnya. Terus, sekarang gimana? Kalau begitu antar ke apartemen Teteh Reta dan saja. Kuncinya, kamu punya kunci apartemen mereka, iya juga, iya. Khairina memutar bola mata dan melempar punggung bersandar. Ia menghela napas panjang dan melihat bangunan pondok kasih kembali. Bab 248. Tidak pakai celana, masih butuh waktu berapa lama buat mikir. Mau nunggu sampai azan subuh, tegur Bara yang langsung membuat Khairina menoleh dan mencibik. Iya, turun. Nah, gitu, hampir saja aku lumutan nunggunya. Emang Kak Bara udah lumutan? Karatan lagi, wajib diamplas. Idih, tuh mulut gak ada filter-filternya. Gemes, deh, seru Bara, menarik bibir bawah gadis itu saking gemasnya. Kih, udah berani main pegang-pegang, ya, semprot Khairina sambil menepuk tangan Bara. Iya dong, kan sudah halal. Mau gigit, wih, mau banget, mau gigit sekarang. Khairina lantas memutar bola mata. Suka-suka kakaklah, serunya, malas berdebat. Ini jadi turun gak? Jadi dong, kecuali kalau kamu mau nginap di mobil, ujar Bara seraya membuka pintu mobil. Tunggu sebentar, aku masuk ambil payung dulu. Bara segera beranjak keluar dan berlari memutari mobil. Dari pintu di sisi sebelah, Khairina malah ikut turun dari mobil dan berlari menyusul. Lah, disuruh nunggu malah ikut nyusul. Gak dengar banget, sih. Bara mendengkus kesal. Buru-buru merapat pada gadis itu dan menutupi kepalanya dengan kedua tangan, sambil berlari bersama ke gerbang pagar. Bukan princess pakai nunggu dipayungi segala. Kamu kan jadi basah, ujar Bara, segera merogoh kunci duplikat dari dalam saku celana lalu membuka gembok pagar, kemudian kembali menutupnya dan merangkul Khairina berlari ke halaman samping. Melewati mobil VW kombi berwarna krem milik Bu Asih yang terparkir rapi dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang memang dikhususkan bagi anak kos yang pulang larut. Keduanya membuka sepatu yang sedikit basah lalu meletakkannya ke atas rak yang disediakan di dekat pintu masuk. Selagi Bara mengunci pintu kembali, Khairina melebarkan pandangan ke sekitar, mengamati keadaan rumah yang gelap gulita dan sunyi. Ayo, panggil Bara. Ini gak apa datang ke sini. Emangnya kenapa? Ini kan kos cowok, terus. Ya, kan cewek, Kak. Tapi kamu istriku. Bu Asih juga jadi saksi pernikahan kita. Amanlah, gak usah sungkan. Ayo, panggil Bara lagi. Khairina masih mematung. Matanya mendongak mengamati tangga yang menghubungkan ke lantai 2. Kamar kakak di atas. Enggak, ada di bawah tanah. Ya, iyalah di atas, Dek. Ayo, panggil Bara tuh ketiga kalinya. Tapi kini tangannya bergerak menarik tangan kecil istrinya. Mau tak mau Khairina ikut melangkah mengikuti suaminya yang terus memegangi tangannya dan menuntunnya menaiki tangga dengan hati-hati. Sesampai di lantai atas, Bara masih tetap memeganginya berjalan menyusuri koridor di mana terdapat pintu yang saling berhadapan hingga sampai pada pintu yang berada di tengah-tengah. Ini kamar yang lain ada penghuninya. Sebenarnya sudah ada, tapi belum masuk karena barang-barang Koko, Yoyo, dan Kai masih ada yang belum diangkut. Jawab Bara seraya membuka kunci kamar dengan satu tangan, sementara satu tangannya belum melepaskan tangan Khairina sama sekali. Pintu terbuka dan aroma maskulin yang sangat kental langsung tercium dari dalam ruangan yang baru terbuka tersebut. Sama persis dengan aroma tubuh Bara yang masih saja tercium wangi walau sudah beraktivitas seharian. Membuat Khairina terpaku sesaat sambil menghirup lantang aroma tersebut. Bara menarik istrinya untuk masuk, tapi gadis itu menahan langkahnya di ambang pintu. Kenapa? Tanya Bara melihat Khairina terpaku. Kamar yang mana? Dia di sebelah, paling ujung. Kenapa? Mau di sana? Boleh. Boleh, tapi dikunci sama Bu Asih. Mau aku bangunkan Bu Asihnya? Udah tidur? Iya. Bara mengulung senyum. Tentu saja, Dek. Ini sudah dini hari. Jam 1 lewat, loh. Oh. Khairina menyengir sambil mengusap lengannya. Terlihat kikuk dan salah tingkah. Aku tahu apa yang kamu pikirkan dalam kepala kecilmu itu. Tak usah khawatir. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, jadi jangan takut. Ayo, panggilnya lagi seraya menarik istrinya masuk ke dalam kamar tanpa lupa memberi salam sebelumnya. Segera merapat ke dinding dan meraba-raba mencari saklar lampu, hingga kemudian terdengar suara klik dan keadaan menjadi terang benderang. Di kamar itu, Khairina bisa melihat satu ranjang single berukuran 120 kali 200 pada sudut kanan ruangan. Menempel rapat pada dinding, terlapisi sprei motif kotak-kotak berwarna monokrome khas laki-laki. 2 buah bantal kepala dan 1 guling dengan alas sarung yang senada. Selimut berwarna abu gelap terlipat rapi di kaki ranjang bersama dengan lipatan sejadah serta sarung bermotif garis-garis horizontal. Di samping ranjang terdapat lemari kecil dengan rak-rak yang dipenuhi barang-barang laki-laki, seperti deodoran, parfum dan botol-botol lain yang Khairina tak tahu apa fungsinya, tapi tersusun sangat rapi. Pada sisi kiri, terdapat lemari 2 pintu berwarna hitam, dan di sebelah lemari terdapat 1 meja dengan 1 kursi. Buku-buku juga tertata rapi di atas meja tersebut. Lagi sensus penduduk ruangan, Bu, tegur Bara, yang sudah berdiri di depan lemari dan membukanya. Khairina hanya tersenyum menanggapi, tapi matanya masih berpencar mengamati keseluruhan ruangan yang terbilang sangat rapi untuk standar kamar laki-laki. Sekilas saja melihat ruangan kamar itu, Khairina sudah bisa menebak serapi dan seteratur apa suaminya.
Diam-diam Bara mengulung senyum. Ia lekas mengambil sebuah handuk berwarna navy dari dalam lemari dan membawanya ke depan Hairina yang masih saja berdiri mematung. Bajumu basah, mau ganti, asteris. Oh, Ai, gak bawa ganti. Tas Ai ketinggalan di rumah sakit. Pakai saja kaos punyaku. Bara berbalik dan kembali ke depan lemari. Mengeluarkan satu kaos serta satu celana panjang bermotif sarung, Hairina menerima dengan ekspresi ragu. Mau tidak mau kamu harus ganti, tidak mungkin tidur dengan baju yang basah, ujar Bara seraya melangkah keluar pintu. Kak Bara mau kemana? Gak kemana-mana, cuma menunggu di sini. Untuk, kamu mau berganti pakaian, kan? Atau kamu mau aku tetap di dalam melihatmu? Aku sih dengan senang hati. Hairina langsung mendengkus dan menutup pintu. Jangan pergi jauh-jauh, teriaknya dari dalam. Bara langsung mengulung senyum sambil mengusap dada tepat di bagian jantung yang berdebar-debar tidak jelas. Untuk pertama kalinya, ada seorang wanita masuk ke dalam kamarnya. Menyentuh benda-benda miliknya. Dan itu bukan pacar, melainkan seorang istri. Seorang wanita yang sudah halal baginya. Walau belum bisa menyentuh sebagai seorang suami, tapi Bara sudah sangat gembira saat ini. Keberadaan Hairina sudah nyata terlihat wujudnya. Sudah menjadi miliknya, dan bisa dipandangi. Itu sudah cukup baginya yang selama ini tidak pernah berhubungan dengan seorang wanita manapun. Saking senangnya, Bara sampai lompat-lompat dan berjoget-joget gembira dengan gerakan-gerakan absurd dan nyeleneh. Seandainya keadaan tidak gelap pastinya dia sudah salto-salto di tempat. Suara putaran handil pintu membuyarkan lamunan Bara diikuti tubuh yang berbalik ke arah pintu. Daun pintu tertarik ke belakang dan gadis itu muncul di hadapannya dengan sudah berganti kostum. Menggunakan kaos oblong berwarna putih dan berukuran besar yang seakan menenggelamkan tubuh mungilnya. Kaos itu seperti terusan sebatas di atas lutut. Tapi tunggu dulu, bola mata Bara langsung melebar menyusuri penampilan gadis itu hingga ke bawah yang cukup memamerkan lutut seksinya. Bara sampai tercengang dan menelan ludah susah payah. Secara naluriah laki-laki, pemandangan itu membawa pikiran Bara membayangkan sesuatu di antara kedua paha di balik kaos tersebut. Berharap gadis itu memakai celana, sebesar ia mendamba gadis itu tidak memakai apapun di baliknya. Kakak lihat apa? Tanya Hairina yang menyadari tatapan nakal Bara padanya. Kak kamu tidak pakai celana. Celana kakak kegedean pinggangnya. Ai, kedodoran, terang gadis itu dengan santai. Tatapan Bara kembali terangkat ke mata Hairina, lalu satu sudut bibir laki-laki itu tertarik membentuk senyum nakal. Jadi kamu sudah berani menggoda terang-terangan iya? Lah, tepukan kasar mendarat di lengan laki-laki itu dan mengurai senyum nakalnya. Jangan pikir yang macam-macam. Ai masih pakai celana pendek ini, tutur gadis itu seraya menyibak kaos putih ke atas dan memperlihatkan celana pendek berwarna hitam ketat sebatas paha. Bara langsung menoyor kepala kecil istrinya. Dasar bocah, gak usah pakai dikasih lihat juga. Itu aurat, untung mataku sudah halal melihatnya. Kalau tidak, kembali Bara menoyor kepalanya sambil melangkah masuk kembali ke dalam kamar. Habisnya mata Kak Bara sudah seperti mau loncat keluar melihat Ai. Pasti mikir ngeres. Namanya juga laki-laki normal, dek. Disuguhkan pemandangan seksi ia pasti merespons. Tutur Bara seraya melepaskan kemejanya yang sedikit basah, bukannya menutup mata atau memalingkan wajah. Hairina malah melototkan mata melihat Bara secara terang-terangan. Malah Bara yang menjadi kikuk salah tingkah dan malu sendiri dipandangi. Kamu gak nutup mata gitu? Kenapa harus tutup mata? Tanya Hairina polos. Mau lihat aku ganti baju? Hairina langsung mengangguk. Lah, nih bocah malah nantangin. Ai, mau lihat roti sobek? Kak Bara punya kotak-kotak di perut. Ya salam, nih bocah. Bara geleng-geleng kepala dan maju mendekati istrinya, lalu memutar tubuhnya menghadap ke dinding. Diam dan lihat dinding ini sampai aku kasih aba-aba. Yah malu, ya, tentu saja. Masa kamu mau lihat aku ganti baju? Ai kan mau lihat perut kotak-kotak. Gak ada kotak-kotak, aku bukan SpongeBob. Hairina langsung cekikikan dengan geli, dan dengan usilnya berbalik menengok. Yah, kelihatan perut lemaknya, serunya mengagetkan. Bara yang lagi membuka celana langsung jatuh terduduk ke lantai karena terkejut. Untungnya masih menggunakan celana pendek di dalamnya, jika tidak, bisa malu ia menjadi tontonan bocah labil. Bukannya merasa bersalah, Hairina malah tertawa terpingkal-pingkal dengan kembali menghadap ke dinding. Bara mendengkus dan cepat bangkit berdiri, mengganti pakaian basahnya dengan pakaian yang baru dari dalam lemari, kemudian berjalan mengendap-endap mendekati istrinya, dan langsung menul pinggangnya dengan lantang. Hairina spontan berjingkrak terkejut bercampur geli hingga hampir terhuyung seandainya Bara tidak langsung menangkap tubuhnya. Jadilah mereka dalam posisi seperti di film-film India. Hairina setengah terbaring dalam dekapan Bara, dan Bara membungkuk di atasnya. Kedua mata masing-masing saling menatap. Terjadi getaran-getaran aneh yang merambat ke hati Bara dan itu membuat jantungnya bekerja tidak normal. Laki-laki itu tiba-tiba jadi canggung dan serta-merta membuang muka diikuti kedua tangan yang langsung ditariknya dari tubuh sang istri. Otomatis Hairina jatuh tersungkur ke lantai. Bu, au, pekik Hairina. Sorry. Maaf, tidak sengaja bagaimana? Kak Bara jelas-jelas melepas Ai, begitu saja. Ai, kan jadi jatuh. Sakit, nih, untung saja kepala Ai, tidak kejedot ranjang. Maaf, kan sudah minta maaf. Hairina mencibik kesal dan memukul-mukul Bara membabi buta. Bara membungkuk melindungi diri sambil terkekeh-kekeh. Ih, Kak Bara nakal. Bara cengengesan. Pembalasan, siapa suruh jahil begitu? Ai, kaget tahu. Kamu pikir aku juga gak kaget tadi kamu kerjain sampai jatuh. Balas dendam ceritanya. Jadi satu sama, kan? Awas kalau jahil lagi. Bakal kucium nanti. Mau kucium? Idih, najis. Coba aja kalau berani. Entar Ai, lapor ke Areza. Mau dipecat jadi sahabat. Yah, ngancam. Palingan aku duluan yang pecat kakakmu jadi kakak ipar laknat. Ai bilangin, ya, bilang aja sana. Entar ku lapor juga sama emak kalau anaknya gak jadi istri solehah. Ih, tukang lapor. Sama, kamu juga tukang lapor. Kak Bara pendendam. Memangnya kamu tidak? Ih, Kak Bara ngeselin. Hairina mencibik kesal dan mengerucutkan bibirnya. Bara terkekeh-kekeh mengacak puncak kepala gadis itu. Ya, sudah. Sana tidur. Atau kamu mau sikat gigi dulu? Pakai sikat gigi Kak Bara. Tentu saja, masa mau pakai sikat gigi Bu Asih? Ai mending pakai punya Bu Asih daripada punya Kak Bara. Jadi mau kuambilin? Nih, tanya Bara menggoda. Hairina mencibik kesal kesekian kali.
Gak usah. Makasih. Ai, mau langsung tidur saja. Dengusnya seraya melangkah menghampiri ranjang dan duduk ke tepiannya. Bara terkikik geli sambil geleng-geleng kepala, kemudian ikut duduk ke tepian ranjang di samping istrinya dengan sengaja. Melengkungkan senyum dengan lebar sambil cengengesan. Menaik turunkan kedua alis menggoda. Khairina langsung mendelik menatap Bara dengan sewot. Bab 249, ciuman pertama. Ih, ngapain Kak Bara ikut duduk di sini? Mau mandi? Jawab Bara asal sambil menyengir. Khairina langsung mengerutkan kening, memandang laki-laki itu dengan aneh. Ya, mau tidurlah bocah. Memang mau apa lagi orang di kasur? Mau bergulat? Ayo, abang siap kalau kamu juga siap, goda Bara. Khairina serta-merta bangkit berdiri sambil bergidik. Kak Bara jangan macam-macam. Iya, enggak kok, cuma satu macam saja. Ayo, duduk kembali. Kita mulai sekarang. Ih, Kak Bara, pekik Khairina lantang. Astagfirullah, gak usah teriak-teriak. Kamu mau bangunin Mbak Kunti dan segala habitatnya. Habisnya Kak Bara ngeselin. Kan sudah janji sama Ai. Jangan diingkari. Bara langsung terkekeh-kekeh geli. Iya. Aku juga cuma bercanda. Cuma mau menggodamu saja. Sejauh mana kamu akan melawan? Ternyata belum apa-apa sudah mau nangis. Siapa yang nangis? Tanya gadis itu, tapi tangannya terangkat menyeka sudut mata yang basah. Gak usah sampai nangis. Gak usah takut begitu. Percaya saja padaku. Aku juga gak minat sama daging mentah. Gak enak, mending tunggu masak dulu, ya gak? Terang Bara seraya bangkit berdiri sambil membawa bantal dan selimut untuk alas tidurnya di lantai. Idih, emang Ai, sashimi. Dimakan mentah. Maksud aku, kamu itu masih terlalu muda. Aku juga paham kalau kamu belum siap mental dan fisik. Bagian tubuhmu saja masih ada yang belum mengembang sempurna, ujar Bara, bola matanya menyorot ke dada Khairina. Gadis itu langsung menyilangkan kedua tangan menutupi pandangan Bara. Ih, kakak mesum, lihat-lihat dada Ai, ucapnya frontal. Lah, emang apa yang mau dilihat? Rata begitu juga. Sorry, iya, dada Ai, gak rata. Begini-begini Ai, sudah Kak B, cerocosnya dengan polos, Bara terkesiap karena istrinya ternyata sepolos itu. Membuatnya semakin berniat mengusili. Masa, sih, gak percaya. Coba lihat, idih, modus. Yah, masa dibilang modus? Kan kamu sendiri yang nantangin. No pic berarti hoax. Yah, nanti aja Kak Bara lihatnya. Kapan? Ya, kalau Kak Bara menikah dengan wanita yang lebih dewasa. Lah, itu kan punya cewek lain, bukan punya kamu. Ngapain mau lihat-lihat punya Ai? Ih, mending sama cewek lain sana. Dodol, kamu itu istriku. Mau kutelanjangi sekarang juga aku bisa. Lagian kamu mau menyuruhku poligami. Ya, enggak juga. Ai, dicerai dulu. Enak saja minta cerai. Bara yang dongkol maju dan menarik bibir istrinya dengan gemas. Ih, Kak Bara, apa-apaan, sih? Habisnya tuh mulut lemes amat minta cerai. Baru aja sekamar udah minta cerai. Sorry menyori, gak ada. Aku gak bakalan cerain kamu. Kamu bakal sampai tua, sampai karatan, sampai jompo, sampai lumutan bersamaku. Gak ada cerai-cerai. Sekali lagi bilang cerai, aku langsung buntingin kamu. Mau, ih, gak lah. Masa mau hamil muda? Makanya jangan asal ngomong cerai. Habisnya, Kak Bara ngeselin abis, seru gadis itu kesal. Ia serta-merta melempar tubuhnya berbaring begitu saja ke ranjang. Berbaring miring menghadap dinding dan memunggungi Bara yang kini menggelar selimut ke lantai. Terbaring begitu saja dengan lekukan tubuh yang sangat memikat dan menggoda. Dua kaki jenjangnya terjulur memanjang dan membuat Bara sedikit panas dingin melihatnya. Siapa coba laki-laki yang gak tergoda melihat perempuan cantik berbaring di atas ranjangnya, terlebih itu adalah istri yang sudah halal untuk disentuh. Astaga, apa gadis ini sadar jika berduaan dengan laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya? Apa dia tidak sadar bagaimana pengaruh dirinya pada kenormalan pikiran dan kesadaranku? Pada kesehatan jantungku yang selalu berdebar-debar aneh setiap kali melihatnya sampai hampir menjadi gila memikirkannya. Bara geleng-geleng kepala frustrasi. Ia lekas mengambil sarung yang biasa digunakan saat salat lalu melebarkannya menutupi kaki jenjang Khairina yang terbuka. Agar pikirannya tidak semakin keluyuran aneh kemana-mana. Gadis itu refleks menoleh dan mengernyit melihat Bara. Meski aku bilang tidak akan berbuat apa-apa, tapi kamu juga mesti waspada. Jangan memancing dan memberi kesempatan. Aku bukan malaikat. Bagaimanapun aku laki-laki dewasa yang normal, terang Bara serius. Khairina menelan ludah lalu mengangkat tubuh terduduk. Dengan cepat memasukkan tubuhnya ke dalam lingkaran sarung. Membungkus kedua kakinya rapat-rapat. Sementara Bara merebahkan tubuhnya ke atas selimut di lantai. Berbaring telentang sambil melipat kedua tangan menopang kepala. Sesaat keheningan membentang di antara mereka berdua. Khairina membisu, terlebih-lebih dengan Bara yang terlihat memikirkan sesuatu. Sebelum kemudian memulai percakapan kembali. Apa sudah menentukan jurusan yang kamu pilih? Khairina menganggukkan kepala pelan, menyadari Bara tidak melihat anggukan kepalanya, mulutnya pun terbuka. Ai, masih galau, butuh pencerahan dariku. Tidak perlu, biar Ai nanti yang memutuskan sendiri, agar tidak ada penyesalan di belakang hari. Bara mengangguk-angguk, lalu memutar tubuh menghadap ke ranjang. Bersamaan itu, Khairina juga berbalik ke arah Bara. Tatapan mereka bertemu. Keduanya saling pandang dalam diam cukup lama kemudian sama-sama mengulung senyum geli. Kamu menertawai apa? Kak Bara sendiri menertawai apa? Tanya Khairina balik. Aku bertanya duluan. Kak Bara yang jawab duluan. Susah banget mengalah, iya. Karena wanita ingin dimengerti, Kak. Bara memutar bola mata. Jawab, Kak, kenapa? Aku hanya menertawai nasibku. Nasib pernikahan kita ke depannya, jawab Bara. Kenapa dengan pernikahan kita? Pertanyaanku belum kamu jawab, kamu sudah bertanya lagi. Sama dengan yang Kak Bara pikirkan. Ai juga merasa lucu dengan keadaan. Bisa-bisanya Ai nikah kilat dengan teman kakak sendiri. Sudah seperti cerita di novel-novel. Bara tersenyum geli menanggapi. Khairina ikut tersenyum, manis sekali. Membuat Bara kembali diam memandangnya dengan dalam. Gadis itu menjadi kikuk salah tingkah dan langsung melempar pandang ke arah lain. Aku bisa bertanya sesuatu. Apa? Kamu itu benar-benar menerima menikah denganku hanya karena ingin terbebas dan bisa kuliah? Memang iya, kan Kak Bara sendiri yang menawarkan bantuan waktu itu. Tidak ada alasan lain. Khairina langsung menggelengkan kepala.
Apa sebesar itu keinginanmu untuk kuliah sampai rela menikah muda denganku? Laki-laki yang masih sedikit asing untukmu. Khairina menghela napas panjang sebelum berkata. Setidaknya Kak Bara orang yang dikenal baik oleh AA. Sebenarnya Ai tidak memikirkan apapun saat memutuskan pilihan waktu itu. Yang Ai inginkan hanya agar bisa terbebas dan melihat dunia luar dan tidak melulu harus dibatasi ruang geraknya. Ai tidak ingin seperti Teminah yang terlalu patuh pada orang tua sampai menjadi budak di keluarga sendiri dan akhirnya tidak bisa mengembangkan diri. Ai merasa punya potensi yang bisa dikembangkan. Ai ingin masuk ke perguruan tinggi dan merasakan pengalaman hebat lainnya. Hanya itu, Khairina tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk-anggukkan kepala. Iya, keinginan terbesar Ai adalah itu. Kenapa? Berarti bukan semata-mata hanya karena ingin mengejar cita-cita bukan? Kedua alis Khairina mengerut, diikuti tubuh yang langsung terangkat terduduk. Memandangi Bara tidak suka. Kenapa Kak Bara bilang begitu? Mendengar perkataanmu barusan, aku bisa menyimpulkan jika keinginan terdalammu hanyalah untuk bisa bebas dan mengekspresikan bagaimana dirimu ke dunia luar serta mendapat banyak pengalaman. Bukan karena keinginanmu menjadi dokter ataupun seorang desainer. Ai serius kok mau jadi dokter atau desainer? Iya, aku tahu kamu serius. Tapi keinginan itu bukan prioritas utamamu. Buktinya, sampai sekarang kamu masih bingung memilih di antara dua pilihan itu bukan? Memang iya, tapi bukan berarti Kak Bara bisa menghakimi Ai seperti itu. Bara menghela napas lalu mengangkat tubuh terduduk menghadap istrinya. Bukan menghakimi, Dek, tapi memperjelas apa yang menjadi tujuan utamamu, agar kamu tidak salah langkah ke depannya. Jika memang ingin mengembangkan kreativitasmu, maka pilihlah fashion designer. Itu lebih luas cakupannya dibandingkan menjadi seorang dokter yang akan terikat nantinya. Jelas kamu paham, kan dengan apa yang akan dilalui mahasiswi kedokteran? Kehidupan mereka akan terikat dengan setumpuk tugas dan lain halnya. Jika kamu berjiwa bebas, maka pilihlah yang lebih fleksibel. Khairina diam tertegun, seolah menelaah maksud perkataan Bara. Dan jika tujuan utamamu bukanlah karena cita-cita, maka aku ingin mengajakmu untuk bisa lebih serius pada pernikahan kita. Maksud Kak Bara, tadinya, kupikir akan bertahan dan menunggumu sampai selesai kuliah. Mensupport sampai kamu benar-benar meraih cita-citamu, barulah selanjutnya kita mengarungi pernikahan ini ke jenjang yang lebih serius. Tapi jika mendengar perkataanmu barusan, berarti ada harapan bagiku untuk tidak menunggu selama itu. Maksud Kak Bara, tanyanya lagi. Maksudku, kamu bisa menjalani dua peran sekaligus. Sebagai seorang mahasiswi juga sebagai seorang istri. Kak Bara udah ngebet banget, iya. Menurutmu, Bara menatap lekat kedua mata istrinya. Memberikan tatapan yang tersirat penuh makna agar gadis itu bisa sedikit memahami posisinya. Akan tetapi gadis itu malah melempar pandangan ke sembarang arah. Ai, aku ini laki-laki dewasa, aku pikir kamu juga sudah cukup dewasa untuk bisa mengerti apa yang namanya kebutuhan biologis. Kita sudah menikah, sah sebagai pasangan. Bohong kalau aku bilang tidak menginginkan sentuhan fisik denganmu tapi aku bisa mengesampingkan hal itu, karena bukan itu tujuanku menikah denganmu. Aku ingin kamu benar-benar siap dan kita menjalani pernikahan harmonis seperti ketiga kawanku yang lain. Kamu bisa mengerti itu bukan? Kak Bara benar-benar serius menanggapi pernikahan kita. Memang iya, kamu pikir aku main-main. Bukannya Kak Bara menerima menikah dengan Ai karena terdesak oleh Mbah Putri. Tidak, tuh, aku serius karena benar-benar mau menikah denganmu. Aku memang terpaksa menikah, tapi itu hanya salah satu alasan, alasan yang utama itu adalah kamu. Dirimu, bukannya tersipu, gadis berusia 18 tahun itu malah mengerutkan kening dan memicing menatap Bara. Kak Bara menyukai Ai, tembaknya secara spontan. Bara langsung tersentak dan terdiam seolah tembakan Khairina tepat sasaran. Laki-laki ini menjawab iya, tapi entah mengapa suaranya seperti tersekat di tenggorokan dan sulit untuk menjawab walau sekedar menganggukkan kepala. Tiba-tiba merasa kikuk di depan gadis itu. Oh, iya, aku ada sesuatu untukmu, ucapnya mengalihkan pembicaraan, kemudian lekas berdiri dan membuka lemari. Mengeluarkan gumpalan penuh berisi dakron lembut dan membawanya ke depan Khairina. Astaga, bukannya ini teddy bear yang di pasar, yang waktu itu Ai lihat. Kok bisa sama Kak Bara, iyakah? Kok bisa? Padahal aku beli baru-baru ini di dekat sini. Mata Khairina langsung memicing melihat Bara. Idih, gak usah ngeles, Kak. Ai, tahu kalau ini boneka yang sama. Ai sudah tandain bagian kaki boneka ini yang ada cacatnya. Masa iya? Nih, buktinya, tunjuk Khairina pada bagian telapak kaki boneka itu yang salah jahit. Apa Kak Bara pikir Ai menginginkan boneka ini sampai membelinya? Memang iya, kenapa? Khairina terkikik geli. Ai waktu itu terus melihat boneka ini karena greget sama bagian kaki yang cacat di boneka ini. Pengen Ai benerin, gitu. Oh alah, kirain kamu suka boneka, ungkap Bara, cemberut dan tersenyum masam. Kembali Khairina terkikik-kikik geli melihat suaminya. Tapi tak apa, Ai, menghargai perhatian Kak Bara. Ai, juga suka, kok. Makasih, ya Kak. Hanya makasih, nih, memangnya mau apa? Dikasih cium, kek. Idih, ogah tolak Khairina dengan mengerutkan hidung. Dosa loh nolak permintaan suami. Mau aku sebutin haditnya? Ai ngerti, Ai, bukan orang bodoh. Tapi kan, ini udah perjanjian Kak Bara dari awal. Kak Bara sendiri yang menawarkan. Weber, ejek gadis sambil melelehkan ujung lidah. Kemudian melempar tubuh berbaring dan memeluk si teddy bear. Bara mendengkus, tapi kemudian mengulung senyum karena pemberiannya diterima dengan senang hati. Bohong kalau gadis itu bilang tidak suka, soalnya saat ini ia sudah memeluk boneka itu erat-erat sambil memejamkan mata. Bara pun ikut merebahkan tubuh berbaring kembali. Menghadap ke arah gadis itu dan memandang wajahnya yang terpejam. Tampak sangat manis, teduh menyejukkan mata. Kamu sudah tidur, jawab gadis itu sambil mengangguk pelan, dengan mata yang sudah berat terbuka. Oh, iya, tadi Mbah Putri nelepon waktu kita di mall. Eyang Putri, lirih Khairina membalas. Iya, kenapa? Khairina merespons sudah di antara kesadaran yang timbul tenggelam. Kamu masih mendengarku bukan? Iya, lirih Khairina. Kata Mbah Putri pesta adat pernikahan kita harus ditunda hingga usiamu mencapai 19 tahun, terang Bara. Menjeda perkataan beberapa detik dan menunggu respons. Lalu, gadis itu hanya mengguman pelan. Katanya ada peraturan apa begitu, aku juga kurang nyimak soalnya tadi di mall suara musiknya cukup kencang.
Intinya yaitu, dia minta kita untuk menahan diri sampai pesta itu diadakan. Katanya jangan sampai kamu hamil sebelum pesta adat itu, terang bara lagi. Gumam Hairina merespons. Aku juga harap, begitu pesta adat selesai, kita bisa benar-benar menjadi pasangan suami istri yang sebenarnya. Aku akan sabar menunggu sampai waktu itu tiba. Aku rasa 1 tahun akan cukup untukmu menyiapkan hati dan mental untuk menerimaku. Bisa, kan? Lagi-lagi Hairina hanya menggumam dalam setengah kesadaran, aku anggap itu jawaban iya. Aku kunci jawabanmu. Jangan menariknya lagi. Respons gadis itu lagi. Bara menarik napas panjang. Ia mengangkat tubuh bangun menghampiri istrinya lalu duduk ke tepian ranjang memperbaiki sarung menutupi betis mulus istrinya tersebut. Terdiam cukup lama memandangnya dalam diam. Hairina Zahratunisa, kamu bertanya apa aku menyukaimu? Jawabannya iya, sangat. Sejak pertama berjumpa, sejak pertama kali melihat senyummu, wajahmu selalu hadir menghiasi mimpiku. Dan kuharap kamu juga bisa merasakan hal yang sama, bisiknya sambil mengusap lembut pipi gadis itu. Dari pipi jarinya perlahan turun ke bibir dan mengusapnya lembut. Melihat bibir itu, jantung Bara kembali berdetak tak terkendali. Bara sudah tak bisa berpikir apa-apa lagi selain mengikuti kata hatinya. Dorongan kuat dari hati menuntun wajahnya menunduk dan akhirnya memberanikan diri mencuri ciuman pertama sang istri. Maaf, aku hanya ingin mencicipi sedikit apa yang sudah menjadi hakku, bisiknya. Menyesap dengan lembut dan sangat ringan. Sangat berhati-hati dan perlahan-lahan, takut-takut jika gadis itu terjaga, mepph, Hairina melenguh dan membuka mata. Bara terkesiap dan langsung menarik wajah. Kak kamu tidak tidur, tanyanya tergagap, seolah maling yang kepergok mencuri. Hairina terpaku, netra keduanya bertemu. Untuk sesaat mereka saling menatap dengan dalam. Kak Bara mencium Ai, tanya Hairina lirih. Iya, jawab Bara takut-takut. Aku menciummu. Kedua sudut bibir gadis itu tertarik melengkung senyum tipis. Rasanya manis. Bibir Kak Bara manis seperti gulali, lirihnya. Entah sadar atau tidak sadar, tapi Bara tidak ingin membuang-buang kesempatan yang ada. Laki-laki itu kembali menunduk mendekati wajah sang istri. Kalau begitu, apa aku bisa maruk? Bisik Bara tepat di depan wajah Hairina. Gadis itu kembali tersenyum tipis. Wangi, napas Kak Bara wangi, lirihnya, sebelum kemudian kembali memejamkan mata. Dan Bara langsung menyambar bibir istrinya. Menciuminya sepenuh hati tanpa ditahan-tahan lagi. Melumat dan mengeksplorasi rasa yang baru kali ini laki-laki itu rasakan. Seolah musafir yang baru menemukan mata air yang terasa sejuk. Aku mencintaimu gadis cerewet, cepatlah dewasa dan sambut aku dengan cintamu, bisiknya dengan semakin merapat di telinga gadis itu. Sabara akan selalu sabar menunggumu. Bab 250. Di Tatar Anggara, pagi hari langit masih tertutup awan kelabu. Hujan masih turun membasahi bumi, hanya saja intensitasnya sudah tidak sederas semalam. Beberapa ruas jalan dipenuhi genangan air, walau begitu beberapa kendaraan tetap bejibun di jalan. Pagi ini pula, Bara dan Hairina kembali duduk dalam satu mobil. Mobil itu bergerak pelan meninggalkan halaman Pondok Kasih, menyusuri jalan-jalan besar menuju rumah sakit yang jaraknya tidak begitu jauh, hanya saja kemacetan membuat perjalanan itu terasa panjang. Di dalam mobil itu, sepasang suami istri duduk dalam keheningan. Tak ada percakapan berarti yang terjadi sejak keduanya terbangun dari tidur. Hanya sekedar tegur sapa tanpa membahas apa yang terjadi sebelumnya. Karena Hairina tidak membahas apapun, jadinya Bara juga merasa canggung untuk memulai membahas masalah itu. Akan tetapi, perasaan laki-laki itu sama sekali tidak tenang sedetik pun. Gelisah dan penasaran akut, apalagi sikap gadis itu tidak menunjukkan perubahan apapun. Bara pikir, kejadian ciuman itu bisa membuatnya saling dekat ke hati istrinya. Namun, sejak terbangun di pagi hari hingga kini bersama-sama duduk di dalam satu mobil, gadis itu bersikap biasa-biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Jelas hal itu semakin membuat hati Bara jadi tengsin, keki dan dongkol sekaligus, tapi juga tidak tahu harus bagaimana. Hanya bisa diam-diam melirik gadis itu di sampingnya. Perjalanan dari Pondok Kasih hingga akhirnya tiba di halaman rumah sakit tidak menghabiskan banyak waktu. Hanya sekitar 25 menit, dan itu pun sudah komplit dengan waktu terjebak kemacetan. Hal itu jelas membuat Hairina mengerutkan kening memandangi Bara dengan tatapan menuntut penjelasan. Kenapa melihat seperti itu? Tanya Bara, berusaha bersikap datar. Kak Bara masih bertanya kenapa. Gadis itu menengok jam pada layar ponsel lalu melihat Bara kembali. Tidak sampai setengah jam kita sudah sampai di sini, lalu semalam kita kemana saja? Masa ia terjebak di lorong waktu? Ish, kita kan perginya dari mall, bukan dari rumah sakit, bocah. Bedalah, jalurnya. Memangnya jaraknya jauh, iya. Kok bisa sampai 4 jam perjalanan? Sudah seperti perjalanan ke kampung, ujar gadis itu, terheran-heran. Terlihat berpikir keras, seakan otak di kepalanya berusaha mengkalkulasi waktu serta jarak perjalanan. Kan sudah kubilang kita terjebak macet. Alasan, semprot Hairina kesal, membuka pintu mobil dan hendak beranjak turun. Namun, Bara segera menahan dengan menarik tangannya hingga istrinya itu kembali duduk. Apa sih, Kak? Duduk dulu, aku mau bicara. Dari tadi kan Kak Bara sudah bicara. Ini bahas yang lain, deh. Ai, sayang yang cerewetnya minta ampun mengalahkan bisingnya kereta lokomotif. Kak Bara sendiri julidnya minta ampun mengalahkan anggota PETG di kampung Ai. Apa itu? Gak penting. Ya, sudah, Kak Bara mau ngomong apa? Bara menghela napas dan menggenggam tangan Hairina. Gadis itu langsung melotot. Ih, kenapa pakai pegang-pegang? Memangnya mau nyebrang? Pakai pegang Ai segala, semprot Hairina seraya menarik tangan, tapi Bara menahannya kuat-kuat. Pegang saja, Ai, pegang doang, gak diapa-apain juga. Tek Bara dengan lincah menempelkan jari ke bibir gadis itu. Diam, mingkem dulu tuh mulut, dengar aku dulu, kalau tidak kucium sekarang. Hairina mendelik, tapi akhirnya menganggukkan kepala. Kembali Bara menghela napas berat kesekian kali. Baiklah, karena kamu mengungkit kejadian semalam, aku juga ingin membahas apa yang terjadi semalam. Hairina mengangkat kedua alis, menunggu laki-laki itu menyelesaikan perkataannya. Apa kamu tidak ingin meminta penjelasan apapun padaku? Bukan penjelasan, tapi permohonan maaf. Ai, pengen Kak Bara minta maaf. Bara menghela napas panjang. Dia menatap kedua mata Hairina lekat sepersekian detik lamanya lalu pelan mengangguk. Baiklah, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku sudah mengingkari janjiku.
Tapi kamu juga menikmatinya kan? Menikmati apanya? Ai, jadi gak bisa tidur dengan nyaman dan leluasa. Apa hal itu mengganggu tidurmu? Tentu saja, ini pertama kalinya buat Ai. Iya, aku tahu. Ini juga pertama kalinya denganku. Itu pengalaman pertama kita berdua. Aku juga canggung melakukannya. Idih, canggung, tapi berulang kali modusin Ai terus. Aku juga tidak akan sampai mengulanginya jika kamu tidak memancing. Mancing. Kapan Ai memancing? Yang kamu bilang aku manis. Manis. Manis apa? Kapan Ai bilang Kak Bara manis? Kedua alis Hairina saling menaut memandang Bara. Yang kamu bilang aku wangi. Napasku wangi. Idih, wangi. Kapan Ai bilang Kak Bara wangi? Kegeran. Kalau kamar Kak Bara, jelas wangi. Bersih, rapi. Tapi kalau Kak Bara mah nggak wangi atuh. Bara mengerjap, mencoba membaca sorot mata istrinya yang menunjukkan kepolosan akan ketidaktahuan apa-apa. Tunggu dulu, yang kita bahas ini masalah apa? Tanya Bara penasaran. Ia langsung memutar tubuh menghadap sepenuhnya pada Hairina. Ya, tentang Kak Bara yang modusin Ai. Bilangnya kamar kos A terkunci semalam dan kuncinya ada sama Bu Asih, tapi kata Bu Asih tadi kunci kamar A ada sama Kak Bara, karena Kak Bara sering bantu bersihin dan minjam barang-barang A. Kak Bara bohong, kan biar bisa tidur sekamar dengan Ai. Kalau bukan modusin Ai, itu namanya apa? Cerocos gadis itu kesal. Bara terperangah di tempat, bukan karena cerocosan istrinya yang melebihi kecepatan internet NASA, melainkan pembahasan obrolan mereka yang ternyata berbeda, tapi terasa nyambung-menyambung menjadi kesalahpahaman. Jadi kamu menyuruhku meminta maaf hanya karena itu. Karena aku menipumu masalah kamar Kai. Hairina mengangguk-anggukkan kepala, matanya mengerjap-ngerjap polos memandang Bara. Apa tidak ada hal lain lagi? Kepala gadis itu beralih menggeleng. Coba ingat lagi, mungkin saja ada sesuatu yang lainnya. Sesuatu apa? Tanya Hairina tak mengerti. Bara yang gemas menarik kepala gadis itu dan memeriksanya. Ih, Kak Bara apa-apaan, sih, pekik Hairina seraya menepis tangan suaminya. Kamu tidak kejedot sesuatu kan? Kejedot apa? Ya, kali aja kamu kejedot di kamar mandi atau di mana sampai amnesia sesaat dan jadi konslet. Amnesia? Gak lah. Kak Bara aja kali, yang otaknya jadi konslet. Bangun-bangun tadi juga langsung cengar-cengir gak jelas kayak orang menang lotre. Ih, gitu ya ekspresi orang yang berhasil nipu anak di bawah umur. Bara langsung menepuk jidat frustrasi dengan penuh kecewa. Jangan bilang kalau kamu tidak ingat apa-apa. Memangnya mau ingat apa? Semua modus Kak Bara. Malu ya ketahuan modusnya, sampai berkelit katain Ai amnesia. Hairina melirik sinis. Biar dari kampung, Ai gak bisa dibohongi. Ai, itu juara olimpiade fisika dan matematika. Modus di kepala Kak Bara saja Ai bisa hitung rumusnya. Jadi jangan coba-coba ngibulin Ai. Mendengar itu, Bara jadi terbengong-bengong. Ia membatu sepersekian detik, melongo bego kayak bebek yang habis kesetrum melihat istrinya yang sudah beranjak turun dan berlari menerobos rintik hujan masuk ke pelataran teras rumah sakit. Ya salam, masa iya tuh bocah ngelindur sampai sebegitu parahnya, gumamnya terjelengar tak percaya. Wah, parah tuh bocah. Masa ciuman pertama yang hot membara dari Sabara itu tidak diingat. Kembali laki-laki itu menepuk jidat dan geleng-geleng kepala. Tampak terperangah berkali-kali, melempar punggung bersandar sambil membentur-benturkan kepala ke belakang dan diam terpaku cukup lama. Tunggu dulu, kalau bocah itu sampai ngelindur begitu, berarti kan dia mikirin aku di mimpinya. Berarti diam-diam dia juga suka denganku, kan, terkanya. Ai, kamu berhasil bikin hati abang kelimpungan setengah mati. Bara blingsatan heboh sendiri di dalam mobil. Menggeliat dan menggelepar seperti cacing disiram jeruk nipis di atas kursi. Untungnya sedang turun hujan, jika tidak tentunya orang-orang yang melihatnya akan mengira ia terkena serangan jantung. Saat laki-laki itu menemukan kewarasannya dan menyusul masuk ke dalam rumah sakit menuju kamar perawatan Areta yang berada di lantai atas, ia langsung disambut drama heboh pagi-pagi. Tampak Kirana serta Hairina berdiri mematung di ambang pintu sambil mengintip masuk ke dalam kamar. Sementara di dalam sana, terlihat Kai berdiri di samping berangkar dengan tangan yang dipeluk oleh Areta, sementara tangan yang satu ditarik oleh Anggara. Terlihat wajah Kai stres dan kebingungan. Pokoknya Dedi gak boleh bawa Kai kemana-mana, tegas Areta dengan segala penolakan luar biasa. Dedi gak akan bawa dia kemana-mana, Reta. Dedi tetap di sini menjagamu. Dedi hanya menyuruh Kai untuk bekerja. Sama saja, Dedi meminta Kai bekerja sampai ke Singapura, itu bukan bekerja tapi bepergian, Dedi. Karena kerjaannya ada di sana. Pekerjaan apa? Kai ini karyawan Pulse, karyawan Reta. Hanya Reta yang bisa memerintahnya, tapi Kai juga sudah jadi penerus CHOW Group, dia sudah wajib menyelesaikan semua permasalahan perusahaan. Itu, kan kata ayah, bukan keinginannya Kaiku. Dedi saja yang pergi sana, tidak usah menyuruh-nyuruh Kai-nya Reta. Astaga, Reta. Anggara mengusap wajah lalu membungkuk membuka tas jinjingan yang dibawanya. Sebuah tablet berukuran 10 inci ia keluarkan dari dalam sana lalu memperlihatkan beberapa berkas yang sudah dibubuhi tanda tangan Kai. Ini lihat, Kai sudah menandatangani peralihan tanggung jawab. Dedi juga sudah mengurus berkas-berkasnya selama seminggu ini. Mau tidak mau dia sudah harus turun tangan menggantikan Dedi. Gak boleh. Astaga, Reta, masa iya suamimu harus kamu pingit sebegitunya? Gimana dia bisa berkembang? Kai gak perlu berkembang, Kai cukup begini saja terus, serunya dengan semakin memeluk tangan Kai erat-erat, takut terlepas dan meletus seperti balon hijau. Masa iya di bawah ketiakmu terus, semprot Anggara kesal dan mengalihkan perhatian pada sang menantu. Kai, gak malu kamu diperintah perempuan? Mana harga dirimu sebagai laki-laki? Mendapat semburan dari mertua, Kai jelas merasa was-was. Hanya saja tidak tahu harus bersikap apa di tengah-tengah perdebatan ayah dan anak yang melibatkan dirinya. Sumpah demi Tuhan, Kai rasanya ingin menghilang dari peredaran bumi. Bingung luar biasa harus memihak kemana. Dua-duanya memilih porsi yang kuat demi kestabilan perdamaian kehidupannya ke depan. Kai, panggil Anggara. Ayah, itu, saya. Perkataan Kai langsung terhenti di ujung lidah mendapat pelototan mata. Ingat apa yang sudah diajarkan saat di Amerika? Ingat, ayah, sahut Kai sambil manggut-manggut. Bagus, kalau begitu ikuti perintah Dedi sekarang. Tapi, Reta, Kai melirik istrinya yang cemberut masam. Istrinya itu mendongak, matanya berembun berkaca-kaca. Seperti anak yang tidak rela ditinggal ibunya.
Membuat hati Kai tidak tega. Jangan tertipu aktingnya. Dia sudah baik-baik saja. Biar Dedi yang menjaga bersama ibumu. Areta langsung mendelik kesal. Ih, Dedi, jangan pengaruhi Kaiku. Kai, berpikirlah yang waras. Jangan jadi ikut gila seperti istrimu. Kamu itu calon ayah. Bersikaplah penuh wibawa. Kai menyengir, memaksakan senyum di wajah lalu menoleh pada Areta. Sayang, izinkan. Iya. Cuma sebentar, kok iya, Reta. Hanya sehari. Begitu pertemuan dan penandatanganan selesai, Kai sudah bisa pulang. Malam nanti juga bakal balik lagi. Gak boleh. Sayang, bujuk Kai. Ia melepas tangan Areta perlahan dari lengannya dengan sedikit perasaan tidak rela. Tangan Areta memang terlepas, tapi wanita itu langsung merebahkan tubuh sambil memekik lantang. Astagfirullah, sayang. Kamu baik-baik saja? Tanya Kai panik. Perutku, Kai. Sepertinya kontraksi lagi, cicit Areta manja dengan suara ringisan yang dibuat-buat. Yang mana yang sakit? Aku panggilkan dokter. Iya. Enggak perlu Kai. Kamu di sini saja. Jangan kemana-mana. Sepertinya anakmu bisa tenang kalau kamu ada di dekatnya. Iya sayang. Aku akan tetap di sini. Tidak akan kemana-mana, tutur Kai. Anggara memutar bola mata jengah. Ia menghela napas berat dan mendengkus. Putri dan menantunya itu masih saja sama gilanya dan sama bucinnya. Ya, sudah kalau begitu, kamu gak usah pergi Kai. Jaga saja istrimu, tukas Anggara. Diam-diam senyum kemenangan Areta terkulum, tapi langsung mengurai saat mendengar perkataan ayahnya itu selanjutnya. Sebagai gantinya biar Dion saja yang pergi. Dedi lupa jika masih ada menantu satu lagi. Nanti biar Dedi serahkan semuanya pada Dion saja. Maksud Dedi, celetuk Areta. Ya, biar Dion saja yang menjadi penerus CHOW Group. Loh, kok gitu? Bukannya Dedi sudah memberikannya pada Kai? Bukannya kamu tidak suka melihat suamimu berkembang dan mau dia berada terus lengket bersamamu, balas Anggara. Kalau begitu Dedi berikan saja pada Akira yang mau membiarkan suaminya berkembang. Kok gitu? Kok gitu? Kok gitu? Ya gitulah, seru Anggara. Ia mengemas tablet masuk ke dalam tas jincingan kembali lalu menoleh pada Bara yang berdiri menyimak di pintu. Kamu tidak melihat Dion dan Kira di bawah tadi? Tidak Pak Bos, jawab Bara. Apa mereka terjebak macet? Iya. Dedi sudah minta mereka datang pagi-pagi kemari, ujar Anggara seraya menengok jam di pergelangan tangan. Baiklah, kalau begitu Dedi tunggu Dion saja di bawah, lanjutnya seraya berbalik pergi. Tunggu, panggil Areta cepat. Anggara mengulung senyum tipis sebelum kemudian berbalik. Apalagi, Dedi serius mau memberikan semuanya pada si Kokoco. Who is Kokoco? Tanya Anggara dengan alis menaut. Maksud Reta, Kak Dion, suami Kira, cicitnya. Nama baru lagi. Banyak amat julukan anak itu, gumam Anggara terheran-heran. Reta bertanya, iya, Dedi serius. Pilihan hanya ada dua, yaitu Kai dan Dion. Kalau kamu gak mengizinkan Kai, ya pilihannya hanya Dion. Biar dia yang mendapatkan semua kerajaan bisnis Dedi. Terus Kai dapat apa? Ya, dapat kamu saja, terang Anggara dengan senyum tertahan. Areta kembali mendelik tak terima. Ia menatap kesal ayahnya kemudian beralih melihat Kai yang terlihat sedikit kecewa. Kai, gak apa-apa, sayang, aku gak masalah. Areta menunduk dan diam membisu cukup lama. Begitu mengangkat wajah, ia langsung berucap lantang. Biar Kai saja yang pergi. Dedi sudah memberikan semuanya pada Kai, masa mau diambil kembali? Kai ayo cepat bersiap-siap sana. Tapi, kamu, aku baik-baik saja, lihat. Areta menegakkan punggung terduduk. Aku baik-baik saja, kan? Bukannya tadi kamu, aku baik-baik saja, sudah sana. Pergi ke Singapura, jangan lupa belikan aku kue-kue yang paling enak di sana. Perintah Areta seraya mendorong Kai untuk pergi dengan penuh keikhlasan. Senyum Anggara terkulum penuh kepuasan. Kirana, Khairina dan Bara terperangah. Sementara Kai mengerjap-ngerjap bingung sambil garuk-garuk kepala. Anggara lekas menarik menantunya sebelum putrinya berubah pikiran. Hei, kamu si Bara Bere. Saya Pak Bos, iya, kamu. Siapa lagi? Ada apa Pak Bos? Kamu juga bersiap-siap, temani Kai ke Singapura, perintah Anggara. Saya, tanya Bara tak percaya. Iya, siapa lagi? Kamu temani sekaligus jaga dia di sana. Kai itu aset berharga keluarga Chow. Jangan sampai lecet. Bara menelan ludah lalu melirik Kai dengan tatapan penuh julid. Sekarang, Kak Bara lemot banget, sih. Ya, iya sekarang Kak, celetuk Khairina. Iya, sekarang. Ayo cepat, anak buah saya sudah menunggu di bandara. Bara mengangguk-angguk lalu melihat Kai. Kai ikut mengangguk dengan masih linglung terbingung-bingung. Malah tinggal melongo. Anggara geleng-geleng kepala dan menarik keduanya keluar, mendorong mereka untuk segera pergi. Dua laki-laki yang saling iparan itu akhirnya berangkat pergi bersama sambil saling berdebat sepanjang koridor hingga menghilang masuk ke dalam lift. Anggara belum beranjak pergi dari posisinya berdiri saat kemudian, Akira, Dion, Aryo dan Ova keluar dari pintu lift di sebelahnya. Nah, sekarang giliran Dion, ujar Anggara begitu sudah berhadapan dengan menantunya yang satu lagi. Ada apa? Tanya Akira. Apa kamu sudah berkemas? Tanya Anggara pada Dion langsung pemuda tampan itu mengangguk bingung. Bagus, sekarang langsung ke bandara. Sudah ada yang menunggumu di sana. Untuk apa, Dodo disuruh kemana? Tanya Akira lagi. Who is Dodo? Yah, Dion, Dion, Kokoco, Dodo. Banyak amat julukannya, tanya Anggara bingung. Oh, iya, Dion akan ke Shanghai. Untuk mengurus dan menandatangani peralihan usaha ayah yang ada di sana. Bukannya sudah ada Kai. Kai itu bagiannya bisnis holding company Dedi. Kalau bagian Dion itu semua properti bisnis yang ada di Shanghai, termasuk dengan semua sasana wushu milik Dedi. Kamu akan menjadi ketuanya, tapi biar Dion yang mengurus usahanya. Tapi, kan Dion sudah kerja di Pulse Cek. Sampai kapan suamimu akan bekerja di bawah naungan istrinya? Pulse itu perusahaan perempuan. Masa kalian semua kerja gabung-gabung di sana? Jangan banyak tanya lagi, segera pergi sana. Sekarang, tanya Dion bingung. Tidak, tahun depan. Ya, iya sekarang. Tapi, kalau tidak mau, saya pecat jadi menantu. Mau. Dion serta-merta menggelengkan kepala. Siap, Saya berangkat sekarang, serunya seraya berbalik dan langsung ngacir begitu saja. Akira sampai termangu melihat suaminya yang tanpa bu langsung pergi meninggalkannya. Hei, kamu, siapa lagi? Aryo Pak Bos. Ya, kamu nyusul Dion sana.
temani dia ke Shanghai. Saya juga, tanya Aryo bingung. Ova pun ikut bingung. Iya, kamu. Sana, ikuti adik ipar kamu. Awasi dan jaga dia. Dia juga aset berharga keluarga Chow. Kalian semua para pemuda lembek harus ditatar jadi seorang bisnisman. Bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.